Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Untuk yang baru datang atau pertama kali berkunjung, selamat datang. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran daring untuk kelas 10 IPA Matematika Peminatan dengan materi fungsi eksponen ya. Sebelumnya untuk yang kelas 10 yang diterima masuk ke SMA Negeri 1 Magelang, saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa ini adalah awal dari perjuangan kalian. Untuk kalian yang kemarin ngeyel ingin masuk IPA, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Salah satunya adalah matematikanya ada 2, yaitu wajib dan peminatan. Untuk peminatannya saya yang memegang semua kelas ya, 5 kelas IPA. Tanggungan kalian di semester ini sebenarnya cuma 2 bab, yaitu yang pertama fungsi eksponen, yang kedua adalah fungsi logaritma. Untuk eksponen waktu SMP mungkin sudah pernah ya, tinggal logaritma yang bisa dibilang mungkin baru ya. Nah, oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita masuk ke yang fungsi eksponen, kita meninjau ulang dulu atau kita nostalgia dulu dengan eksponen atau biasa kalian kenal dengan perpangkatan. Yang pertama, apabila kalian menemukan bentuk perpangkatan A pangkat B, terus nilainya adalah C, A itu disebut bilangan pokok atau apa ini? Basis ya. Basis, bukan basis yang main deng 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 deng, bukan ya. Kemudian B di sini sebagai pangkat atau disebut juga bahasa Jawanya eksponen. Kemudian C adalah nilai atau hasil dari perpangkatannya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 8 ya. Berarti 2 itu bilangan pokok, 3 itu pangkat, 8 itu adalah hasil perpangkatan. Lanjut. Nah, kita nostalgia lagi, yaitu tentang sifat-sifat eksponen pada bilangan real. Ya. Di sini disebutkan jika A dan B bilangan real positif. Nah, bilangan real itu yang di SMA sampai tahap SMA itu bilangan real ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu imajiner, kalian tidak bahas. Jadi kalau kalian ambil kuliah yang berkaitan dengan matematika, kalian akan membahas tentang bilangan kompleks. Ya. Nah, bilangan real, ingat pada garis bilangan, gampangnya gini, semua bilangan yang kalian tahu ketika kalian pelajari dari kecil sampai sekarang itu adalah bilangan real. Nah, real dibagi 3, positif, negatif, dan yang netral, 0. 0 itu berdiri sendiri ya. Jadi kalau yang disebut bilangan real positif, berarti 0 masuk nggak? Enggak. Nah, kalau XY-nya di sini real, berarti 0 boleh masuk ya, negatif juga boleh masuk. Maka berlaku hubungan yang pertama. A pangkat X dikali A pangkat Y, maka menjadi A pangkat X plus Y. Kalau dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi jadi kurang. Nah, A kali B dipangkatkan X menjadi A pangkat X kali B pangkat X. Jadi 2 kali 3 dipangkatkan 5, itu sama saja nilainya dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, atau 6 pangkat 5 ya. Nah, kemudian A per B dipangkatkan X juga sama. Ini kalau ada pecahan dipangkatkan, maka pangkatnya milik keduanya, sama seperti ini ya. Nah, ini milik keduanya. Kemudian apabila bilangan berpangkat ketemu pangkat lagi, pangkatnya dikalikan. A pangkat X pangkatkan Y menjadi A pangkat X Y. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 ya, 2 pangkat 3 kali 5, 2 pangkat 15. Kemudian pangkat negatif ini akan sering dipakai. A pangkat minus X menjadi 1/, A pangkat X. 2 pangkat min 3 berarti 1/2 pangkat 3, 1/8 ya, pokoknya 1/. Kemudian, nah ini mungkin jarang mungkin ya waktu SMP. Pertama, perpangkatan ya. A pangkat M per N, ini pembilang ini penyebut, menjadi, ini bacanya, akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan syarat A-nya itu harus positif, M-nya itu harus bulat, dan N harus bilangan asli yang nilainya lebih dari 1. Bilangan asli kan 1, 2, dan seterusnya.
Ya, lebih dari 1 berarti mulai dari berapa paling kecil? 2. Kemudian A pangkat 0 adalah 1. Semua bilangan kecuali 0 kalau dipangkatkan 0 nilainya 1. Ya, ini ada syaratnya, A bukan 0. Nah, kalau 0 pangkat 0 itu sendiri berapa? Ini tak tentu. Nah, konsep tak tentu ini akan digali lebih dalam di kelas 11 pada materi limit. Ya. Nah, kalau kalian coba pakai kalkulator, ada beberapa kalkulator terutama yang di HP Android ataupun di komputer Windows. Itu kalau 0 pangkat 0 juga hasilnya 1. Itu masalah di programmingnya ya. Itu soalnya pola berpikirnya berbeda dengan matematika. Terkadang ya, karena ada bentrokan dengan sistem. Kemudian 0 pangkat X itu 0. Dengan syaratnya X-nya bilangan real positif. Jadi semua bilangan kalau untuk mengangkat 0 selama dia positif, maka hasilnya adalah tetap 0. Nah, kalau 0 pangkat min X, nah ini menjadi tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi itu gimana ya? Silahkan dicoba 0 pangkatkan berapa ya. Itu hasilnya harusnya error kalau di kalkulator. Nanti kita bahas lebih dalam lagi masalah tak terdefinisi dan tak tentu sekali lagi di kelas 11 materi limit. Nah, cukup nostalgianya, kita sekarang masuk ke bagian yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu soal ya. Apalah artinya matematik kalau tidak ada soal ya. There's no meaning in mathematics if there's not a problem. Ya, there is not any problem ya. Kalau di matematik namanya soal itu problem ya, bahasa Inggrisnya, jadi masalah. Dan kita sebagai orang matematik problem solver, berarti memecahkan masalah. Jadi diharapkan orang matematik dalam lingkungan itu menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah boleh ya untuk diselesaikan, tapi kalau menambah masalah jangan, atau bagian dari masalah itu sendiri. Oke. Nomor 1, kita mulai dari yang levelnya paling gampang. Jika diberikan P adalah 8/125, Q adalah 27, R 32, berapakah nilai? Nah, ini kalau yang tidak jelas ya, angkanya mungkin karena kalian pakai resolusi di YouTube-nya 144 atau mungkin 240. Ini kalau minimal kayaknya 480 ya, biar agak jelas tulisannya. Nah, kalian bisa download PDF-nya ya, yang sudah masuk ke Cisco. Nah, setelah tadi definisikan P, Q, dan R, tanyakan berapakah nilai Q pangkat 2/3 ditambah R pangkat 2/5 per P pangkat min 2/3 pangkatkan min 1. Nah, ini soal yang paling mudah. Kalau menurut kalian ini sulit, silakan introspeksi diri. Kalian sudah memilih IPA, harus tanggung jawab. Kan kadang kalian mungkin pamer, aku masuk IPA dan semacamnya. Nah, kalian dapat privilege berupa pamer seperti itu. Nah, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus belajarnya ekstra. Oke, kembali. Langkah mengerjakannya, pertama ini biar lebih gampang karena bentuknya lumayan rumit kalau dilihat seperti ini. Kita kerjakan sendiri-sendiri dulu. Mulai dari yang ini, yaitu P pangkat minus 2/3. P pangkat min 2/3, kita ganti P nya dengan berapa? 8/125. Nah, 8 nya kita ganti menjadi 2/3, 125 nya 5/3. Kemudian, ini sama-sama ada pangkatnya. Dengan menggunakan sifat eksponen tadi, 3 nya kita keluarkan, menjadi 2/5 pangkatkan 3. Nah, pangkat ketemu pangkat diapakan? Dikalikan. 3 kali min 2/3 berapa? Minus 2. Jadi hasilnya adalah 2/5 pangkat minus 2. Kemudian pangkat negatif berarti seper. 2/5 pangkatkan 2 menjadi seper. Nah, ini dikuadratkan berarti 2/2, 5/2, 4/25. 1 dibagi 4/25, pembagian pecahan bagi jadi kali menjadi 1 kali 25/4. Hasilnya adalah 25/4. Sekarang untuk selanjutnya Q pangkat 2/3. Nah, untuk yang punya printer di rumah, ketika sebelum menonton video ini ya, baiknya ya kalian cetak dulu, kemudian baru sambil mengikuti narasi dari saya ya, kayaknya itu lebih efektif. Nah, Q pangkat 2/3, Q nya tadi berapa? Q itu adalah 27. Nah, Q itu 27, berarti menjadi 27 pangkat 2/3. Nah, 27 itu berapa? 3 kali 3, 9 kali 27, 3 pangkat 3. 3/3 pangkatkan 2/3, pangkat ketemu pangkat lagi kalikan menjadi 3/2. Berapa nilainya? 3/2, 9. Kemudian R pangkat berapa ini? 2/5 ya, R nya sendiri 32.
R pangkat 2 per 5. R nya diganti 32. 32 itu berapa? 2 pangkat 2 kali 24, 8, 16, 32. Oh, 2 pangkat 5. Ya, menjadi 2 pangkat 2, ini 4. Nah, setelah diselesaikan sendiri-sendiri seperti itu, biasanya lebih teliti, baru masukkan nilainya. Oke, pangkat 2 per 3 itu 9. Tambah R-nya, tadi 4 dibagi, tadi P-nya berapa? P. Oh, 25 per 4. Pangkatkan, nanti min 1. Nah, 9 tambah 4 berapa? 13. Kalau dibagi jadi kali 4 per 25. 13 kali 4 berapa? 52 per 25. Oh, pangkatkan min 1, berarti seper. Atau gampangnya kita balik aja. Pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang. Menjadi 25 per 52. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke nomor 2. Ini kayaknya sering kalau di SMP ya. Nah, berapakah bentuk sederhana atau apakah bentuk sederhana dari 9A kuadrat B pangkat min 1 C pangkat 3 per 27A pangkat min 1 B kuadrat C kuadrat dipangkatkan minus 2. Nah, ini biasa kita sederhanakan yang bisa disederhanakan dulu yang di dalam kurung ya. Tapi saya ingatkan, ini kalian tidak harus sama dengan ini caranya ya. Selama menghidupi kaidah matematika, pengerjaan suatu soal itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Misalkan kalau di sini saya selesaikan yang di dalam kurung, kalian boleh juga yang pembilang dan penyebut dipangkatkan dulu dengan minus 2. Hasilnya harusnya sama ya, asal kalian kerjakannya benar. Nah, saya pakai kerjakan yang dalam kurung dulu. 9 bagi 27 sepertiga ya, 1 per 3. Nah, ini dibagi, berarti pangkatnya dikurangi, 2 kurangi min 1, B nya min 1 kurangi 2, C nya 3 kurangi 2. Nah, berapa menjadi hasilnya? A pangkat 2 tambah 1 3 ya, min 1 min 2 min 3, C 3 kurangi 2 1 per 3. Pangkatkan minus 2. Nah, terus cet. Nah, ini tadi saya salin dulu. Nah, kita mau mengangkatkan ini gimana? Nah, pertama biar gampang, ini kan pangkatnya positif. Nah, ini pangkat negatif saya pindah dulu ke bawah. Menjadi A pangkat 3C per 3B pangkat 3. Baru dipangkatkan min 2. Siapa yang dipangkatkan? Semua elemen yang ada di dalam kurung. Berarti A pangkat 3 kali min 2 min 6. C pangkat ini 1 ya, 1 kali min 2 min 2. 3 pangkat min 2. Nah, ini kadang kelupaan ya. 3 ini juga kena pangkat, jangan diabaikan. B nya 3 kali min 2 pangkat min 6. Kemudian biasanya kalau di soal pilihan ganda, kalian harus nyatakan dalam pangkat positif. Ini kan pangkatnya masih negatif, nggak boleh. Ya tinggal tukeran aja, pembilang ke penyebut dan sebaliknya. Menjadi 3 pangkat 2 berapa? 9, B pangkat 6, ini pindah ke bawah, A pangkat 6, C pangkat 2. Oke, lanjut. Nah, nomor 3. Tanyakan adalah bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari X kuadrat dikali. Nah, ini bedakan tulisannya kali dengan X ya. Kalau X seperti ini hurufnya ya, kalau kali ini seperti ini lurus. Ini pakai equation editor 3.0 ya. Nah, dikalikan akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Nah, ini ngerjakannya gimana? Kita rubah dulu jadi perpangkatan. Tadi yang pangkat pecahan ya. Menjadi 2 per 3. Ini 3 per 4. Nah, bilangan berpangkat apabila dikalikan dengan basisnya yang sama, berarti pangkatnya apa? Dijumlah. 2 per 3 tambah 3 per 4, samakan penyebutnya jadi berapa? 12 lah ya. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 2 per 4, 3 kali 3, 9. 8 tambah 9, 17. Menjadi X pangkat 17 per 12. Nah, biasanya di pilihan ganda juga nggak ada jawaban seperti ini. Bagaimana? Nah, kita sederhanakan. 17 per 12 jadi pecahan campuran berapa? 1, sisanya 5 per 12. Nah, X pangkat 1 kita ganti jadi X. Nah, yang pangkat 5 per 12 berarti akar pangkat 12 dari X pangkat 5. Baru ada di pilihan ganda biasanya. Oke. Wah, ini udah rekor ini kayaknya ini. Karena memang lumayan ya. Nah, nomor 4. Bentuk X pangkat min 1Y dikurangi XY pangkat min 1 per X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1 dalam pangkat positif. Nah, ini gimana? Kayaknya ribet banget ya. Sebenarnya enggak ya, asal kalian perhatikan dan teliti telaten ya. Jadi ini benar-benar kalau belajar studying from home ya benar-benar belajar, nggak sekedar main-main doang ya. Nah, kita rubah X pangkat min 1, oh berarti seper X kali Y, Y per X. XY pangkat min 1 berarti X kali seper Y, X per Y. Ini seper X plus seper Y. Nah, operasi pecahan seperti ini, pengurangan penjumlahan, penyebutnya harus
sama, saya ambil jadi XY. XY dibagi X ya Y kali Y kuadrat. XY dibagi ya X kali X kuadrat. Y kuadrat min X kuadrat per XY. Yang bawah juga sama dengan cara yang sama, XY bagi X berarti Y kali 1 Y, XY bagi Y berarti X kali 1 berarti X. Kemudian pembagian pecahan yang ini yang panjang, saya rubah jadi kali terus dibalik yang bawah ya, penyebutnya saya balik. Jadi XY per Y plus X. Oh ini sama, coret ya. Kemudian, nah diperoleh ini sisanya Y kuadrat min X kuadrat per Y plus X. Loh ini dirubah ternyata bisa pakai sifat selisih kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat A plus B kali A min B. Jadi Y kuadrat min X kuadrat menjadi Y plus X kali Y min X. Nah ini juga sama, coret ya, tersisa Y minus X. Atau kalau diurutkan secara alfabetik berarti min X plus Y. Oke. Terakhir ya. Ya, kalau dirasa penjelasan saya dianggap terlalu cepat, mungkin saya akan tetap aja cepat ya, kayak gini ya. Ini standar saya termasuk pelan. Ya. Nomor 5. Nilai X yang memenuhi, nah ini ada persamaan pangkat. Sebenarnya ini kita niatnya hanya nostalgia ke perpangkatan SMP, tapi ini kayaknya di SMP juga pernah disinggung. Jadi saya langsung masukkan saja ya. Nah, diberikan soal 3 pangkat X plus 1 ditambah 3 pangkat X plus 2 tambah 3 pangkat X plus 3 dibagi 39, nilainya adalah 27. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nah ini gimana? Pertama saya rubah dulu pangkatnya. X plus 1 menjadi X plus 1 plus 0. Ini X plus 2 berarti X plus 1 plus 1. X plus 3 menjadi X plus 1 plus 2. Paham? Paham ya. Kemudian, nah ini yang belakang-belakang saya jadikan perkalian. Ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Nah, mereka punya faktor yang sama, yaitu 3 pangkat X plus 1. Saya keluarkan 3 pangkat X plus 1. Pakai sifat distributif. Yang tersisa 3 pangkat 0, 1. Ditambah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9. 1 tambah 3 tambah 9, 13. Nah, 13 dengan 39 bisa dicoret ya. Ini dapat 1, ini dapat 3, sehingga diperoleh 3 pangkat X plus 1 per 3. Nah 3 ini kalikan silang ke sini, 3 pangkat X plus 1 menjadi 27 kali 3, 81. Nah ini persamaan pangkat seperti ini, kalian samakan bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya adalah 3, ini 81, jadi berapa? 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9, yaitu 7, 81 ya. Kemudian ketika bilangan pokoknya sudah sama, tinggal ambil pangkatnya. X plus 1 sama dengan 4. Berarti X nya berapa? 3. 4 kurangi 1. Nah, selanjutnya, terakhir ya tadi ya. Nah ini untuk latihannya ada 5 nomor. Silahkan kalian kerjakan kalau kalian ingin belajar benar-benar memahami. Dan sekali lagi bertanggung jawab atas pilihan kalian memilih jurusan IPA. Ya, oke. Kalau sesuatu ada konsekuensinya. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Stay safe and see you next time.